Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu penonton setia channel ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru, orang tua siswa, demikian juga dengan seluruh masyarakat Indonesia di mana saja berada. Saya yakin semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Informasi Bapak Ibu terkait dengan NEM dan PMM. Nah, terkait dengan hal tersebut, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masing-masing menteri yang membidangi bidang masing-masing di bawah Kabinet Merah Putih, ya, semuanya bergegas dan melaksanakan tugas sebagaimana instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, salah satunya Bapak Ibu terkait dengan program atau hal yang dipikirkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai NEM dan hapus PMM. Nah, mengenai hal tersebut, ya, oleh DPR RI merespon terkait dengan informasi yang sudah beredar itu. DPR akan panggil Mendikdasmen sikapi viral aspirasi terkait NEM dan hapus PMM. Ini informasinya Bapak Ibu yang tayang per Sabtu 26 Oktober 2024. Nah, supaya lebih jelas bagaimana mengenai pembahasan terkait dengan munculnya NEM atau nilai Eptanas murni, kemudian mengenai PMM, mari kita ikuti informasi yang sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Jakarta, muncul viral yang disebut aspirasi soal gebrakan Menteri Pendidikan baru dengan menjadikan nilai Eptanas murni atau NEM sebagai syarat masuk SMP SMA hingga pemberlakuan kembali rapor merah. Komisi 10 DPR akan segera memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti. Tentunya DPR memanggil Mendikdasmen Bapak Ibu, yaitu untuk menggali informasi dan penjelasan detail terkait dengan pemberlakuan NEM ini hingga nilai rapor merah Bapak Ibu. Nah, sebagaimana kita ketahui pada zaman dulu memang pendidikan di Indonesia, NEM itu adalah salah satu penentu, ya, nilai Eptanas murni. Kemudian mengenai rapor merah itu juga termasuk motivasi para peserta didik untuk tetap mempertahankan konsistensi belajarnya. Nah, tentunya ini adalah perlu kajian lebih mendalam sehingga DPR RI memanggil Mendikdasmen untuk penjelasan demikian. Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifuddin, mengatakan pihaknya akan mengkaji dan menanggapi soal rencana perubahan kebijakan mengenai evaluasi pembelajaran di setiap jenjang pendidikan. Tetapi Hetifah menyebut perubahan jangan bersifat asal. Ini tentu memerlukan kajian yang mendalam dari pemerintah apabila akan melakukan perubahan kebijakan. Hal yang perlu ditekankan dalam konteks ini yaitu perubahan itu jangan sampai didasarkan atas pertimbangan ingin beda. Karena ada adagium ganti menteri, ganti kebijakan. Katanya pada Jumat 23 Oktober 2024 baru-baru ini Bapak Ibu ya. Komisi 10 DPR pun akan memanggil Kemendikdasmen terkait wacana tersebut, namun mereka pun memberi kesempatan kepada Kemendikdasmen mengkaji dan merumuskan kebijakan tersebut. Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam waktu dekat ini akan melakukan rapat dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mendengarkan penjelasannya secara langsung. Namun kami juga tetap memberikan kesempatan kepada pihak kementerian untuk melakukan kajian dan merumuskan kebijakan yang tepat, mengingat menteri yang diangkat juga baru beberapa waktu bekerja, ujarnya. Seterusnya, disampaikan bahwa politikus
ya Golkar itu menegaskan hal-hal baik yang pernah dikeluarkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim perlu dilanjutkan. Prinsip dari kami, hal-hal baik dari periode sebelumnya juga perlu dipertahankan, namun apabila ada yang kurang tentu harus dievaluasi dan diperbaiki, ujarnya. Soal NEM dan PMM, yaitu mengenai nilai Eptanas murni dan platform Merdeka Mengajar. Hetiva mengatakan, evaluasi pembelajaran alami perubahan sejak pemberlakuan NEM, nilai Eptanas murni, sampai adanya ujian nasional atau UN, saat ini pun terdapat asesmen nasional. Seperti terkait ujian nasional, juga memiliki sejumlah manfaat, terutama dalam standarisasi mutu pendidikan, evaluasi kebijakan, dan peningkatan motivasi belajar siswa dan guru. Meskipun ujian nasional atau UN juga memiliki berbagai keterbatasan, namun sisi positifnya tetap penting untuk memastikan bahwa siswa di seluruh Indonesia menguasai kompetensi dasar yang diperlukan, ujarnya. Dengan pengembangan dan inovasi dalam metode evaluasi, semangat baru, ya, semangat positif dari ujian nasional dapat dipertahankan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Apakah UN akan diberlakukan kembali? Tentu ini juga memerlukan kajian khusus, ujarnya. Soal viral pemberlakuan NEM sebagai syarat untuk masuk SMP dan SMA, Hetiva menyebut Kemendikdasmen telah mengklarifikasi. Menurut Hetiva, kementerian akan menyerap aspirasi dari masyarakat. Mengenai wacana pemberlakuan kembali NEM, Kemendikdasmen telah meresponsnya bahwa itu bukan usulan dari kementerian melainkan masyarakat. Dan Kemendikdasmen mengambil posisi untuk menyerap seluruh aspirasi namun belum mengambil keputusan, katanya. Sementara itu, soal usulan PMM, usulan tersebut harus dikaji lebih dalam, ya. Maksudnya, usulan penghapusan PMM harus dikaji lebih dalam karena beberapa platform tersebut juga ada sisi positifnya seiring perkembangan teknologi saat ini, ujarnya. Mengenai viral pemberlakuan NEM hingga hapus PMM. Viral di media sosial tentang gebrakan Menteri Pendidikan baru dengan menjadikan nilai Eptanas murni sebagai syarat masuk di sekolah menengah pertama atau SMP, demikian dengan SMA, hingga pemberlakuan kembali rapor merah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengatakan informasi itu bukan berasal dari kementeriannya, tetapi semata dari masyarakat. Nah, tentunya informasi yang sudah beredar ini menjadi bahan pertimbangan dan menjadi PR ya bagi pemerintah, sebagaimana Komisi 10 segera akan memanggil Kemendikdasmen untuk pembahasan lebih lanjut terkait dengan pemberlakuan NEM hingga pada platform Merdeka Mengajar atau PMM. Demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.